Haleluya saudara, shalom dan selamat pagi bagi setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan pagi dan doa pagi ini, di mana melalui channel ini saudara kembali akan diberkati melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel renungan pagi dan doa pagi ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan dan doa pagi ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita dengarkan. Bapa di sorga, saat ini kami kembali bersyukur buat waktu yang Tuhan beri bagi kami. Kami akan kembali mendengarkan dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Anak-anak-Mu akan kembali dikuatkan, diteguhkan, dihiburkan melalui firman-Mu. Itu sebabnya berfirmanlah, berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan firman Tuhan ini. Hamba akan berdoa juga bagi mereka, biarlah setiap mereka dikuatkan dan diteguhkan pagi ini sebelum mereka melaksanakan segala aktivitas mereka. Terima kasih Bapa, kami akan merenungkan firman-Mu dan hamba akan berdoa bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini saudara, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, untuk menjadi renungan kita dalam kita melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, adalah dari Kisah Rasul pasal yang kedua, mulai ayat 41 sampai ayat 47 saudara. Dari teks firman Tuhan ini, saya rindu kita belajar prinsip keberhasilan, di mana dalam perikop ini menceritakan tentang kegerakan besar yang terjadi di gereja mula-mula, pertumbuhan besar, perkembangan pesat terjadi di gereja mula-mula, dan ada prinsip-prinsip yang bisa kita belajar di sana sehingga waktu itu terjadi ledakan besar, terjadi pertumbuhan yang besar, yang saya pikir bisa kita terapkan dalam kehidupan kita, khususnya dalam perkembangan gereja, maupun dalam bisnis kita, maupun dalam keluarga kita, dalam seluruh aspek kehidupan kita. Saya pikir prinsip firman Tuhan yang menjadi alasan gereja berhasil pada waktu itu bisa kita terapkan saudara. Dengan harapan melalui renungan pagi hari ini saudara, kita akan mengalami keberhasilan dalam kehidupan kita. Saya akan membacakan firman Tuhan ini dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Artinya secara objektif kita akan belajar menggali firman Tuhan dan akan dijelaskan secara sistematis kepada saudara supaya saudara gampang untuk memahami firman Tuhan. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan pagi hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat 41 sampai 47. Demikian firman Tuhan. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda-tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing serta bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Saudara, konteks firman Tuhan ini, perikop ini mencatat tentang peristiwa terjadinya ledakan di gereja mula-mula, terjadinya pertumbuhan besar,
di mana di ayat 41 dikatakan bahwa dalam satu hari saja bertambah kira-kira 3.000 orang. Dan kemudian di ayat 47 di sana dikatakan bahwa setiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Dan kenapa itu terjadi juga dicatat sebenarnya di ayat 47 itu, karena mereka disukai oleh semua orang. Jadi waktu itu saudara, ada satu gerakan besar terjadi, ada satu kesuksesan, cerita keberhasilan dalam sejarah gereja. Pertumbuhan yang luar biasa di tengah-tengah gereja. Dan kemudian yang saya rindu kita belajar saudara, apa yang menjadi alasan sehingga pertumbuhan yang besar, pertumbuhan yang dahsyat itu terjadi. Dan saya percaya prinsip ini berlaku dulu, prinsip ini juga berlaku sekarang, bahkan seterusnya. Karena prinsip firman Tuhan ini tidak pernah ketinggalan zaman saudara. Dan saya rindu saudara, prinsip-prinsip ini kita juga terapkan dalam kehidupan kita. Karena saya percaya prinsip yang mereka kerjakan ini akan juga membawa keberhasilan dalam kehidupan kita. Di mana beberapa hal yang saya ingin kita belajar sehingga terjadi pertumbuhan yang luar biasa pada waktu itu saudara. Yang pertama adalah di ayat yang ke-42. Di sana dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Jadi prinsip pertama yang bisa kita belajar, yang menjadi alasan sehingga gereja pada waktu itu mengalami pertumbuhan yang pesat saudara, adalah di mana mereka memiliki ketekunan dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Jadi prinsip pertama yang ditegaskan di sini adalah sehubungan dengan ketekunan. Jadi yang membuat mereka bertumbuh karena mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Mereka bertekun untuk merenungkan firman Tuhan. Mereka bertekun belajar firman Tuhan. Dan kemudian mereka juga bertekun bersekutu. Mereka juga bertekun untuk berdoa. Jadi ada ketekunan di tengah-tengah jemaat itu. Dan ketekunan mereka itu akhirnya membuahkan perkara besar. Mereka disukai oleh banyak orang. Dan setiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka. Sehingga mereka bertumbuh dan bertumbuh terus. Sehingga tercatatlah sejarah keberhasilan gereja yang luar biasa di gereja mula-mula. Karena umat-umat Tuhan pada waktu itu adalah umat-umat Tuhan yang tekun untuk belajar firman Tuhan. Mereka tekun untuk bersekutu dan tekun untuk berdoa. Saudara, demikian juga dalam kehidupan kita. Ketekunan kita untuk belajar merenungkan firman Tuhan, ketekunan kita untuk bersekutu, beribadah, dan berdoa, itu juga yang akan menjadi alasan kita mengalami keberhasilan. Karena orang yang hidup tekun beribadah, tekun merenungkan firman, tekun berdoa, artinya tekun dalam hal-hal kerohanian saudara, maka sifat ketekunan itu juga akan berdampak kepada yang lain. Jika dalam hal kerohanian yang berhubungan dengan kekekalan, itu pun tidak bisa hidup dalam ketekunan, apalagi untuk hal-hal yang sepele di dunia ini saudara. Ataukah mungkin banyak orang terbalik malah tekun untuk hal-hal yang akan binasa, tetapi malah mengabaikan ketekunan untuk hal rohani? Ya mungkin saja itu terjadi. Tetapi seharusnya saudara, kita memiliki ketekunan dalam kerohanian, memiliki ketekunan juga dalam dunia kerja, dunia bisnis dan sebagainya. Maka dengan begitu saudara, kita akan mengalami keberhasilan. Sama seperti gereja mencatat sejarah keberhasilan yang luar biasa pada waktu itu. Karena jemaat-jemaat yang ada pada waktu itu adalah orang-orang yang tekun. Tekun merenungkan firman Tuhan, tekun bersekutu dan tekun berdoa. Hari ini mari kita lihat kehidupan kita saudara. Adakah saudara pribadi-pribadi yang tekun dalam hal kerohanian? Tekun merenungkan firman Tuhan,
tekun untuk berdoa, lalu tekun untuk bersekutu dengan Tuhan. Kalau dalam kerohanian saudara tidak bisa tekun, disiplin, maka dalam hal lain pun saudara tidak akan disiplin. Atau mungkin dunia saudara sudah terbalik. Dalam hal yang penting, yaitu berhubungan dengan kekekalan, yaitu dalam kerohanian, saudara tidak tekun, tetapi untuk perkara dunia saudara tekun. Saatnya saudara bertobat. Karena setekun apapun saudara untuk perkara dunia, semuanya akan binasa. Apakah hari ini kita sudah meletakkan ketekunan kita dengan benar, saudara? Ataukah kita sama sekali tidak memiliki ketekunan? Hari ini yang saya mau menegaskan adalah, tekunlah, milikilah ketekunan. Yang terutama, bertekunlah dalam perkara-perkara rohani, dan kemudian bertekunlah dalam pekerjaan saudara, dalam bisnis saudara, dalam berusaha. Miliki ketekunan. Kalau kita tekun saudara, yakinlah, percayalah bahwa akan tiba waktunya keberhasilan akan menjadi bagian kita. Bangun karakter ketekunan di dalam kehidupan kita saudara. Kemudian prinsip kedua yang menjadi alasan sehingga waktu itu gereja begitu bertumbuh, gereja begitu berkembang adalah di ayat 44. Di sana dikatakan, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Kekuatan gereja mula-mula yang sangat luar biasa saudara adalah kesatuan. Itu sebabnya ayat 47 dikatakan bahwa dan mereka disukai oleh semua orang. Kenapa saudara? Karena kesatuan mereka itu begitu khas. Kesehatian mereka itu begitu khas. Begitu kuatnya kesatuan mereka. Bahkan karena kesatuan mereka begitu kuat, mereka berbagi satu dengan yang lain. Saudara, dalam lembaga apapun, di dunia apapun, kesatuan, kesehatian sangat dibutuhkan. Di tengah keluarga, kalau saudara rindu keluarga saudara menjadi keluarga yang berhasil, keluarga yang diberkati, keluarga yang damai, maka prinsip tentang kesatuan, kesehatian harus kuat di sana. Kalau saudara rindu bisnis saudara berhasil, maka kesehatian antara orang-orang di dalamnya, tim yang ada di dalamnya, personel yang ada di dalamnya akan sangat menentukan keberhasilan dalam bisnis itu. Kesatuan, kesehatian. Gereja yang bertumbuh adalah gereja yang punya kesatuan dan kesehatian di dalamnya. Perpecahan akan selalu menghasilkan kehancuran. Perpecahan akan menghasilkan kebangkrutan di tengah bisnis. Perpecahan akan menghasilkan kehancuran di tengah keluarga. Itu sebabnya prinsip kedua yang harus kita bangun di seluruh aspek kehidupan kita, kalau kita rindu melihat dan mengalami keberhasilan, adalah kesatuan dan kesehatian. Mari di tengah keluarga kita bangun kesehatian yang kuat di sana. Di tengah bisnis kita bangun kesehatian dengan kuat di sana. Dan yang paling terutama di gereja saudara masing-masing, biarlah saudara berinisiatif untuk menciptakan kesatuan di sana sehingga gereja itu bisa bertumbuh. Dalam seluruh aspek kehidupan kita saudara, kesatuan, kesehatian, hal yang mutlak harus kita miliki bersama. Kemudian saudara, prinsip ketiga yang menjadi alasan waktu itu mereka mengalami keberhasilan. Di ayat 47 dikatakan, dan sambil memuji Allah. Jadi semua yang mereka kerjakan, semua kegiatan mereka, semua aktivitas mereka, mereka kerjakan itu sambil memuji Allah, sambil memuliakan Allah. Kenapa saudara? Karena itulah yang memang menjadi endingnya. Itulah yang menjadi tujuan akhir, yaitu jadi kemuliaan bagi Allah. Keberhasilan tidak ada gunanya jika bukan jadi kemuliaan bagi Allah. Keberhasilan itu sampah sama sekali dan tidak ada artinya sama sekali jika tidak jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena keberhasilan, apakah yang berarti saudara kalau dunia ini akan hancur?
Mungkin orang berkata bahwa keberhasilan yang paling berharga adalah ketika orang meninggalkan nama harum. Sampai kapan nama harum itu? Paling beberapa keturunan. Ataupun mungkin jauh didengar dan masih dihargai orang. Tapi apakah setelah dunia hancur, nama harum masih ada artinya? Monumen masih ada artinya? Keberhasilan yang ditinggalin masih ada artinya? Enggak, tidak ada sama sekali, saudara. Yang ada artinya adalah ketika hidup kita jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Engkau berhasil dalam bisnismu, keberhasilanmu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Keluargamu, usahamu, seluruhnya, apapun keberhasilan yang engkau capai, harusnya semuanya jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Maka jika itu terjadi, Allah akan terus bekerja mengerjakan keberhasilan. Karena dikatakan ayat 47 sambil memuji Allah. Jadi mereka kerjakan semua sambil memuji Allah, dan akhirnya yang terjadi, dan mereka disukai semua orang, dan tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikian juga kalau hidup kita jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, Tuhan akan bekerja tiap hari menumbuhkan, tiap hari mengembangkan, tiap hari membuat semuanya semakin baik, menjadi berhasil, dan sebagainya. Puji Tuhan, saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Keberhasilan gereja mula-mula satu pelajaran yang sangat besar yang dicatat dalam firman Tuhan, bahwa alasan keberhasilan mereka, pertumbuhan mereka, perkembangan gereja itu pada waktu itu adalah karena mereka memiliki ketekunan dalam hal-hal rohani. Demikian juga dalam hidup kita, saudara, milikilah ketekunan dalam kerohanian dan ketekunan dalam berbisnis, dalam bekerja, dan sebagainya. Dan yang kedua, yang menjadi alasan mereka mengalami keberhasilan gereja bertumbuh pada waktu itu adalah karena kesatuan, kesehatian, keintiman mereka satu dengan yang lain di gereja itu. Bahkan mereka berbagi satu dengan yang lain. Kalau dalam hidup kita, di dunia bisnis, di tengah keluarga, di tengah gereja, setiap kita bersatu hati, saudara, maka pertumbuhan, perkembangan, keberhasilan, kesuksesan akan terjadi. Dan yang terakhir, semuanya harus jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kalau itu yang terjadi, maka kita akan mengecap keberhasilan. Puji Tuhan, saudara, sebelum saudara akan melaksanakan kegiatan saudara hari ini, mari buat prinsip ini, buat komitmen dalam hidup saudara untuk melaksanakan prinsip-prinsip firman Tuhan ini dan raih janji firman Tuhan. Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan ini memberkati saudara di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kita akan berdoa bersama, saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan, saudara, saya percaya saudara sudah diberkati melalui renungan firman Tuhan. Iman saudara sudah dibangkitkan melalui renungan firman Tuhan. Sebelum saudara melaksanakan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, saya rindu berdoa bagi saudara. Mari kita berdoa bersama, saudara. Kita serahkan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, supaya Tuhan memberkati setiap aktivitas saudara dan Tuhan menjadikan saudara berhasil. Mari datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar, dengan penuh kerendahan hati, dan percayalah bahwa Tuhan sanggup menolong dan memberkati saudara dan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Mari kita berdoa, saudara. Saya akan berdoa bagi setiap saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini. Hamba menumpangkan tangan bagi mereka. Biarlah Tuhan campur tangan atas kehidupan mereka. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini, ya Tuhan. Biarlah Tuhan menyertai mereka dalam melaksanakan segala aktivitas dan tanggung jawab mereka. Ketika Engkau menyertai mereka, Engkau akan mengerjakan keberhasilan. Penyertaan-Mu akan mengerjakan keberhasilan dalam segala aktivitas mereka yang mereka kerjakan. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu, ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan penyertaan-Mu bagi mereka. Dan hamba berdoa, biarlah damai sejahtera-Mu memenuhi hati mereka, sehingga mereka akan menjadi maksimal dalam melaksanakan segala aktivitas dan pekerjaan mereka, ya Tuhan. Biarlah damai sejahtera Tuhan, ketentraman dari Tuhan, kasih Tuhan memenuhi hati dan pikiran mereka. Berkati anak-anak-Mu ini Tuhan. Hidup mereka penuh sukacita,
penuh damai sejahtera Tuhan dalam melaksanakan segala aktivitas dan pekerjaan mereka. Bapa di sorga, hamba berdoa, jadikan anak-anak-Mu berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu. Jadikan mereka berhasil ya Tuhan. Nyatakan campur tangan-Mu yang mengerjakan keberhasilan dalam hidup mereka. Biarlah setiap anak-anak-Mu mengalami keberhasilan dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa, berikan hikmat-Mu bagi mereka supaya mereka bisa berhasil dalam bagian apapun, dalam bidang apapun, tanggung jawab dan pekerjaan mereka. Berikan mereka hikmat di sana supaya mereka bisa mengerjakannya dengan cara yang terbaik. Oleh karena hikmat Tuhan memenuhi mereka, biar mereka mengerjakannya dengan cara yang maksimal dan hasilnya pun akan maksimal. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah hikmat Tuhan memenuhi kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Ajar anak-anak-Mu bekerja dengan jujur dan ajar mereka untuk melakukan yang terbaik dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, hamba berdoa kerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Hamba rindu mendengar kesaksian-kesaksian tentang keberhasilan yang Kau kerjakan dalam hidup mereka, sehingga anak-anak-Mu bisa menjadi berkat bagi banyak orang, dan anak-anak-Mu bisa menjadi berkat bagi pekerjaan-Mu, sehingga nama-Mu dipermuliakan ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini hamba berdoa bagi profesi anak-anak-Mu satu persatu. Tuhan yang bekerja dalam profesi yang mereka kerjakan, dalam profesi mereka masing-masing, Tuhan kiranya campur tangan dan menjadikan mereka berhasil. Hamba berdoa bagi para pebisnis, bagi para pengusaha, Tuhan yang campur tangan mengerjakan keberhasilan dalam bisnis dan usaha mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin dalam kondisi yang ada sekarang ini mereka sulit untuk mengembangkan bisnis dan usaha mereka. Tetapi ketika Tuhan campur tangan di sana, ketika Tuhan bekerja di sana, kami percaya ya Tuhan, Engkau yang akan menjadikan bisnis dan usaha anak-anak-Mu berhasil. Dalam nama Yesus, berkati mereka dalam mengembangkan bisnis mereka, berkati mereka dalam memimpin para pegawai mereka, tim mereka. Jadikan anak-anak-Mu dengan penuh bijaksana untuk mengembangkan bisnis dan usaha mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, haleluya. Hamba berdoa ya Tuhan, bagi para petani, Tuhan tolong anak-anak-Mu para petani ya Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang mengemban tugas yang begitu mulia. Mereka yang menyediakan segala kebutuhan masyarakat di bangsa ini. Itu sebabnya Tuhan tolong anak-anak-Mu para petani. Tuhan memberkati apa yang mereka tanam, sehingga apa yang mereka tanam bisa bertumbuh, berbuah, dan mereka bisa berhasil ya Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati para petani. Tuhan yang menolong mereka, berikan hikmat bagi mereka, sehingga mereka menjadi petani-petani yang modern, petani-petani yang maju, petani-petani yang berkembang, petani-petani yang berhasil ya Tuhan. Tolong anak-anak-Mu para petani, berkati semua yang mereka kerjakan, semua yang mereka tanam. Tuhan yang mengerjakan keberhasilan di sana. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, mujizat-Mu bagi para petani, sehingga mereka bisa berhasil Tuhan. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Dalam nama Yesus, apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan kiranya campur tangan. Tuhan kiranya yang bekerja, Tuhan kiranya yang mengerjakan keberhasilan bagi mereka ya Tuhan. Bapa yang baik, tolong mereka sehingga bisnis perdagangan mereka bisa berkembang, bisa semakin maju ya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu para pedagang dalam nama Yesus. Berikan hikmat bagi mereka, berikan petunjuk bagi mereka, bagaimana mereka mengembangkan usaha dagang mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Tuhan, Engkau yang menolong mereka, Engkau yang membela anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang mengangkat kehidupan anak-anak-Mu, Engkau yang menjadikan anak-anak-Mu berhasil
Dalam nama Yesus, Engkau yang menjamin masa depan anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kiranya yang campur tangan bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan, pegawai, di bidang apapun mereka, di usaha apapun mereka ya Tuhan. Saat ini Tuhan kiranya yang tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai, sehingga di sana karir mereka bisa menjadi lebih baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu dalam melakukan pekerjaan mereka. Jamah dan berkati mereka sehingga mereka bisa berhasil dalam segala pekerjaan mereka, sehingga mereka juga bisa dipromosikan oleh perusahaan mereka. Berkati anak-anak-Mu para pegawai, berkati anak-anak-Mu para karyawan. Dalam nama Yesus, Tuhan yang campur tangan dan Tuhan yang mengerjakan mujizat-Mu dalam hidup mereka. Bapa di sorga, hamba juga berdoa bagi para PNS ya Tuhan, pegawai negeri sipil di bangsa ini. Tuhan kiranya campur tangan, ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini. Dalam nama Yesus, dalam bidang yang mereka kerjakan, ajar mereka mengabdi di sana dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini, sehingga bangsa ini akan semakin maju dan semakin berkembang. Jauhkan mental korupsi dari kehidupan anak-anak-Mu. Ajar anak-anak-Mu hidup benar, hidup sesuai dengan standar firman Tuhan. Berkati TNI Polri juga ya Tuhan, dalam nama Yesus, dalam mereka menjaga keamanan bangsa ini. Tuhan memberkati mereka ya Bapa, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Berkati karir mereka, berkati masa depan mereka, berkati semua anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai TNI Polri, PNS ya Tuhan, berkati mereka. Hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu para medis ya Tuhan. Dalam situasi yang seperti ini, Tuhan tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis. Berikan daya tahan tubuh yang kuat bagi mereka ya Tuhan, sehingga mereka tetap bisa tinggal sehat. Mereka bisa tetap bugar kuat ya Tuhan dalam mereka merawat para pasien. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan daya tahan tubuh yang kuat bagi mereka. Dan ajar mereka untuk melakukan yang terbaik, untuk mengabdi bagi masyarakat ya Tuhan, dalam nama Yesus. Saat ini Bapa, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada dalam pengangguran. Mungkin mereka baru di PHK, mungkin mereka saat ini bahkan sudah lama mereka ada dalam pengangguran. Tuhan kiranya tolong anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Kalau saat ini mereka yang sedang menganggur, mereka sedang mendengarkan renungan ini, biarlah iman mereka dibangkitkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan berikan kreativitas bagi mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus. Berikan mereka kemampuan untuk membuat satu inovasi ya Bapa, supaya kehidupan mereka bisa benar-benar memunculkan satu usaha, satu bisnis dalam nama Yesus, sehingga bukan saja mereka akan menjadi pekerja, tetapi malah mereka akan menjadi pengusaha. Tuhan tolong anak-anak-Mu para pengangguran, berikan hikmat bagi mereka. Tuhan tolong mereka ya Tuhan, Tuhan tolong mereka, berkati mereka ya Tuhan. Kalau mereka merindukan satu pekerjaan, Tuhan yang membukakan pintu sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan dalam nama Yesus. Bahkan hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sudah pensiun ya Tuhan, di mana di masa tua mereka, biarlah Tuhan memberikan kesehatan bagi mereka. Berikan mereka ya Tuhan semangat yang kuat dalam kehidupan mereka, di masa tua mereka, di masa pensiun mereka. Mereka tetap bergairah, mereka tetap bersuka cita, mereka tetap bersemangat dalam mereka menjalani kehidupan mereka. Dalam nama Yesus, berkati para pensiunan ya Tuhan, dalam nama Yesus. Kalau saat ini ada anak-anak-Mu yang profesi mereka belum disebutkan, hamba berdoa Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga Tuhan memberkati semua profesi mereka, sehingga mereka bisa menjadi berkat. Kasih karunia Tuhan nyata dalam kehidupan mereka. Berkati semua profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan dalam topik-topik doa ini, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Dan saat ini hamba juga berdoa buat kesehatan semua anak-anak-Mu. Tuhan tolong
Di masa-masa pandemi ini, biarlah Tuhan berikan mereka kesehatan, berikan daya tahan tubuh yang kuat. Dalam nama Tuhan Yesus, jika ada anak-anak-Mu yang sedang sakit saat ini, Tuhan kiranya yang menolong dan mengerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Segala bibit penyakit kami cabut, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati ya Tuhan, sembuhkan anak-anak-Mu yang sakit dalam nama Yesus. Saat ini bahkan hamba berdoa, jika ada anak-anak-Mu yang sedang memikul masalah, hidup mereka sedang ada dalam beban berat, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan dalam nama Yesus. Engkau mengangkat dan menyelesaikan segala beban persoalan dan masalah kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Bahkan hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Berkati keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang takut Tuhan, menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati ya Tuhan. Berkati mereka suami, istri, orang tua dan anak. Berkati mereka Bapa, berkati keluarga-keluarga mereka. Karena ketika keluarga-keluarga diberkati, bersukacita, damai dan tentram, maka kami percaya Engkau akan mengerjakan keberhasilan bagi keluarga itu dan semua anggota keluarga itu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, berkati semua keluarga anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, hamba berdoa supaya Engkau mengerjakan keberhasilan dalam seluruh aspek kehidupan anak-anak-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini doa kami, ini seruan kami. Dalam nama Yesus hamba berdoa bagi anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah diberkati melalui firman Tuhan dan saudara sudah diberkati melalui doa-doa kita bersama. Saya sudah menopang saudara dalam doa. Mari imani bahwa kuasa Tuhan akan dinyatakan di dalam kehidupan saudara. Percaya berkat Tuhan mengalir atas kehidupan saudara. Saudara, kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, ketika saudara merasakan dan mengalami berkat Tuhan melalui renungan-renungan di channel ini, dan saudara rindu untuk berlangganan, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Dan saat ini kalau saudara diberkati melalui renungan ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kerjakanlah yang terbaik hari ini dan biarlah Tuhan menyertai saudara. Tuhan memberkati seluruh kehidupan saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala puji hormat bagi Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.